Update kasus Subang. Jelang diumumkannya tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Kabid Humas Polda, tunggu sebentar lagi. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Menjelang diumumkannya dan ditangkapnya pelaku kasus Subang ini sudah semakin dekat. Keyakinan segera ditangkapnya pelaku kasus Subang ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Asaniago. Ketika tengah tanya jawab dengan wartawan, R.D. Asaniago mengatakan, tak lama lagi pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut akan segera ditangkap. Maka dari itu, pengakuan tersebut diperkirakan bahwa pihak kepolisian sudah dalam tahap penentuan tersangkanya. Mereka dalam tanda kurung penyidik lagi fokus dulu, mudah-mudahan sebentar lagi, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Asaniago kepada wartawan. Ia juga menegaskan jika memang saat ini polisi tengah bekerja keras agar pelaku segera ditangkap. Sampai sekarang, masih dalam pendalaman, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes R.D. Asaniago saat dikonfirmasi Rabu kemarin. R.D. juga mengungkapkan, jika penyidik gabungan antara Polres Subang, Polda Jabar, dan Bareskrim masih belum bisa menetapkan dan mengungkapkan siapa tersangkanya. Disentil masalah hasil autopsi ulang yang sudah dilakukan beberapa saat lalu, R.D. mengungkapkan jika hasilnya sudah dikantongi oleh pihaknya, akan tetapi mereka belum bisa menyampaikan semuanya. Belum, tunggu sebentarlah, bebernya. Keyakinan itu juga diungkapkan Kapolda Jawa Barat, Irjen Ahmad Doviri. Terlebih saat akhir bulan lalu, Jenderal Bintang 2 ini mengindikasikan jika pelaku segera ditangkap. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama dalam kurung bisa terungkap, ujar Doviri ketika ditemui di peninjauan vaksinasi COVID-19 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu. Awalnya Dr. Heri Gunawan sebagai praktisi dan pengamat hukum berpendapat, jika dalam kasus Subang kali ini perlu kehati-hatian karena terdapat miss dalam penanganan kasus ini. Tersangka kasus perampasan nyawa di Subang ini cukup sulit untuk diungkapkan, karena pada sebelumnya polisi menduga bahwa pelaku adalah orang terdekat korban. Lalu polisi pun memperketat penyidikan pada orang terdekat korban. Akan tetapi bukti yang ditemukan tidak mengarah pada orang terdekat seperti yang sudah diasumsikan sebelumnya. Kemudian penyidikan dilakukan kembali dengan mengotopsi ulang jenazah kedua korban. Dilakukan tes kebohongan, akan tetapi hasilnya belum cocok dengan temuan polisi terhadap asumsi orang dekat pelakunya. Sampai dengan hari Jumat 15 Oktober 2021, kasus ini berjalan hampir 2 bulan semenjak ditemukannya jasad Tuti dan Amel. Kalau saya lihat gini, kasus ini mah polisi terlalu terburu-buru mengeluarkan pernyataan pelakunya orang dekat. Namun bukti-bukti yang didapat polisi tidak cocok dengan dugaan orang terdekat tersebut, ucap pengamat hukum Heri Gunawan, Kamis 14 Oktober 2021. Menurut Heri, sulitnya menemukan bukti atas dugaan tersangka orang terdekat membuat kasus ini berjalan lama, karena alasan kehati-hatian dalam memprosesnya. Kalau lihat sampai membongkar lagi otopsi itu menandakan ada sesuatu yang sulit diungkap oleh polisi. Karena itu dari awal statementnya orang dekat, bebernya. Menurut Dr. Heri Gunawan, saat polisi menggali berbagai bukti dan tidak menemukan kecocokan dengan dugaan awal orang terdekat, maka polisi harus mencari bukti lagi. Awalnya statementnya pede orang terdekat, tapi kenyataannya malah jauh berbeda dengan temuan penyidik, ungkapnya. Sekian informasi Subang kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.